bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Ini acara politik yang dibahas secara menggelitik, penuh data, penuh edukasi, informasi dibawakan secara menyenangkan, ditonton oleh mahasiswa-mahasiswa keren di Indonesia. Wih, mantap. Ini kalian dari Esa Unggul, jurusan? Wih, udah gede berarti mau jadi Hotman Paris. Atau Oto Hasibuan. Mau ini, nemuin siapa pembunuh Mirna sebenarnya. Wih, keren. Mudah-mudahan nanti lulus jadi sarjana hukum yang mantap. Tapi tema kali ini karena episode perdana temanya adalah ketidakpercayaan terhadap politik. Sekarang gue mau nanya, kalian percaya gak sama politik? Jujur gue mau percaya sama politik. Tapi yang jelas gue lebih percaya kalau kita ini berdua jalanin bareng sih. Aduh, boleh. Gue pengen percaya sama politik tapi ada aja hal-hal yang bikin kayak malas gitu, jadi gak malas, jadi gak percaya. Misalkan apa, kayak janji-janji manis caleg-caleg sebelum kampanye, ntar gak ditepatin. Atau ada berita-berita korupsi, itu seriesnya banyak banget tuh, variannya banyak banget korupsi. Ngalahin drakor lah, series korupsi. Misalkan, gue sampai kayak gue kayak gak percaya politik tuh sama kayak gak percaya cinta gitu. Jadi denger janji-janji caleg itu kayak dengerin cowok-cowok red flag yang lagi nyepik cewek. Iya kan? Kayak misalkan apa, pilih saya ya, nanti kalau saya kepilih jalanan saya bagusin. Itu yang didengar di kuping kita kayak, aku kayak gini cuma sama kamu doang kok, kayak gitu kan? Ih, apa sih? Iya. Gitu. Nanti kalau pilih saya, ini kemiskinan di daerah sini akan berkurang. Itu masuknya ke kuping kita kayak, mama aku udah nganggap kamu sebagai anak kok. Udah apa sih, kayak gitu udah males gitu. Apalagi berita korupsi yang berkepanjangan. Variannya banyak banget, ada korupsi kuburan. Tanah kuburan dikorupsi. Izin aja pada sempit kali itu ntar tuh di sono gara-gara dia. Ada lagi korupsi ini, baru gue baca. Korupsi patung tugu anti korupsi. Gimana itu? Gimana maksudnya gimana jelasinnya? Dia mau bikin patung tugu anti korupsi, tapi duitnya dikorupsi sama dia. Yang paling parah ini yang paling berkesan di hati gua. Itu saat korupsi bansos. Bansos pas Covid. Itu kan benar-benar langsung terasa tuh di kita tuh. Itu totalnya kerugian negara kalau nggak salah ya ini gue baca itu 124 M-an lah gitu. Tapi pas diacak lagi dibagi lagi 34 M. Tersangkanya dapat 34 M. Ini kita lagi Covid saat itu rakyat sedang berguguran. Tapi ada korupsi 34 M. Dia mau beli apa sih? Mau beli pintu neraka kali ya dia? Nah, biar cepet masuknya gitu. Terus orangnya muncul di berita gitu kan. Ini dia yang korupsi dana Covid, dana bansos. Gue langsung mikir, ini dia ternyata orang yang bikin sarden gue kepalanya gak ada ikannya. Ikannya gak ada kepalanya maksudnya gitu. Saking kesel itu. Langsung gue bilang, ini dia nih orang yang bikin kecap kita gak terlalu hitam tuh dia tuh. Itu dia yang bikin sabun kita dari sembako itu gak ada busanya gini-gini tuh. Dia itu. Orang-orangnya dia lagi yang 34 M mau beli apa sih? Mau beli Cristiano Ronaldo? Hah? Mau beli 34 M tuh kita kalau beli cendol Jakarta manis itu. Diabetes kita. Ini yang terakhir yang paling parah ya. Gue gak mau bahas lebih dalam tapi gue ngelihatnya sedih aja. Terakhir waktu itu tahun 2015 dan 2017an apa ya? Ada korupsi pengadaan uang Al-Quran. Korupsi Al-Quran dikorupsi. Itu mah satu udah dosa ya korupsi. Satu lagi penistaan agama. Udah komplek itu kalau ada yang bilang itu iblis aja cium tangan itu. Gak maksud gua udah mah korupsi ya kan ngambil uang Al-Quran dikorupsi. Itu gue yakin kalau di neraka nanti ya misalkan. Ada yang lagi disiksa, iblis disiksa nih misalkan. Lu nih bikin sesat manusia nih. Lu nih, samping Fir'aun, sini lu Fir'aun. Lu nih ngaku-ngaku Tuhan nih. Samping, lu ngapain? Korupsi Al-Quran.
Firaun, iblis, cium tangan. Firaun sama iblis langsung, ampun sepuh, ajarin sepuh. Gitu. Tapi poinnya adalah, kita mau anak muda bahkan ya 40 tahun ke bawah mau percaya sama politik. Tapi orang-orang yang berpolitik, orang-orang yang di dalam itu harus sadar juga gimana caranya biar ngurangin korupsi, gimana caranya biar kita lebih percaya lagi sama politik. Itu bukan tugas kita, dia juga punya tugas membenahin diri, kita juga ada kemauan buat belajar politik. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Tepuk tangan yang meriah. Akhirnya setelah bertahun-tahun punya warung pengkolan, hari ini saya punya asisten. Keren. Sebenarnya punya warung pengkolan ini sampingan. Saya tuh sebenarnya usahanya jual beli planet. Gitu. Tapi ya warung pengkolan di sini seneng karena banyak yang ngumpul di sini. Nah, saya panggil asisten saya. Ini adalah anak magang. Anak magang kan biasanya anak muda ya. Saya mah beda, anak tua. Pak Koyo. Nih Pak Koyo asisten saya. Pak Koyo ini rencananya nanti mau buka warung sendiri ya Pak Koyo ya. Nah Pak Koyo sebagai tanda Pak Koyo mau magang di sini, saya sematkan celemek kebesaran dari warung pengkolan. Pak Koyo nanti jangan heran ya kalau di warung pengkolan mah enggak cuma orang-orang biasa yang ngumpul. Iya Bu. Jadi orang-orang penting juga sering ke sini. Iya, iya. Tapi juga anak-anak mahasiswa yang bicara serius, bicara negara, Iya. bicara politik. Pokoknya mah di sini mah semuanya obrolannya tuh penting. Siap ya Pak Koyo ya? Siap. Siap jadi asisten saya? Siap Bu. Alhamdulillah. Tapi heran Pak Koyo jam segini belum terlalu banyak orang, masih sepi-sepi aja. Cuman yang nontonnya ada nih, mahasiswa-mahasiswa. Biasanya mah udah banyak. Iya, ini mungkin kali Bu karena terjebak macet gitu dalam perjalanannya. Nah, Padahal nama iya. Jakarta ya Bu. Iya Jakarta makan hidupnya keras Pak Koyo. Saud jadi Ki. Gue bilang tadi itu lu Ah. off the record tuh lo, jangan lu sebut. Iya enggak. Gue bisa pidana itu, bisa pidana. Enggak. Pak Saud, Iya. situ Morang. Iya, iya. Sambut dong, situ Orang. Musiknya nggak jelas. Duduk Pak, Silakan, silakan. silakan. Ini biasa kita ngumpul santai di sini. Di sini orang-orangnya hebat-hebat Pak. Ini orang pinter Pak. Oh iya. Serba Oke. tahu dia, serba tahu. Oh, iya. Tahu gejrot memang. Serba tahu. Ditanya apa aja bisa, serba tahu. Oh iya, aku Ya, ngambil. ya Pak ya, tos dulu. Kita ngobrol sama warga, Nah masyarakat ini di sini. di manajemen sama ibu juga. Enggak ini Enggak. mah, dia mah ini apa? Biasa aja orang-orang yang suka kesini kalau mau jualan saya bolehin gitu. Nah. Dipajekin nggak dia? Enggak. Enggak dong Pak, ini Saya emang orang tanah baik. pribadi Pak. Oh, tanah pribadi. Pak Saud Ini situ amal, Morang tuh dari bagian dari mana? amal. Kok tiba-tiba Pak, sini? ngobrol, Pak. Iya, iya, iya. Nah, nih, Pak Koyo. Aduh. Pak Koyo mana? Lagi sakit pinggang, Pak Pak. Koyo mah ini. Enggak, saya kan tangan nunjuk gini tadi. Pak Koyo. Tunjuk saya dong. Apa enggak tahu? Biasa, dalam situasi sekarang itu kadang sen kanan tapi beloknya kiri. Betul. Ya. Iya, Pak Saud mau minum apa? Minum apa? Saya teh hangat aja. Teh hangat aja. Teh Teh hangat hangatnya? Pak Koyo. Yang saya pakai teh karena ada ketemu teteh. Oh iya benar. Angetnya anget-anget kuku apa anget-anget jempol, Pak? Ya. Ini teh mau ngomongin apa sih, Nih Bang? biasa kan saya sebagai seorang jurnalis nih Pak. Saya ini dari... Masih yang tadi juga kita lanjutin. Iya. Tapi ini nggak harus ada budaya record juga, nggak boleh. Iya, harus ada saringannya kalau di sini. Oh iya. Ini ngobrolin yang tadi yang depan tadi Pak Bia kan banyak. Ini mewakili yang kita omongkan tadi tuh dari si Afif tuh mewakili keresahan masyarakat juga. Iya. Masih banyak korupsi yang terjadi. Nah, secara data sendiri Pak, Bapak ini kan mantan wakil ketua KPK 2014 sampai dengan 2019. Tepuk tangannya dulu. Penting. Jadi yang kita hadirkan di sini ini cadangan, Karena nggak main-main. oh no play juga ya seperti ya. Jadi orangnya cadangan, nggak main-main. Iya. Ya, track recordnya luar biasa. Gimana Pak tentang korupsi di Indonesia sendiri Pak? By data lah. Ya kalau kita pahami ya bagi yang disampaikan dari apa tadi Afif tadi. Afif, kita paham bahwa sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya kan
awalnya tetap dari bagaimana politik kita tata. Karena kalau bicara pemerintahan, Ya. lean government itu pasti bicaranya politik dan tokoh politik dan Ya. kepemimpinan politik. Jadi begitu kemarin saya terima WA mau bicara ini, oh ya, wah ini passion saya untuk bicara gitu. Wah, ini. Bila perlu gua ambil alih nih acara, bukan lu yang bawa. Nanti saya nggak ada kerjaan lagi kalau saya diambil alih. Tapi memang sebesar itu pengaruhnya gitu kalau misalnya korupsi gitu tentang dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik. Ya memang itulah yang kenapa pada tahun 2000-an itu ya Indonesia menandatangani piagam PBB. Jadi dunia ini sekarang memang musuh utamanya kan korupsi. Iya. Jadi PBB bikin namanya piagam PBB anti korupsi. Ya, kemudian kita tanda tangan. Di situ kita harus bikin badan anti korupsi yang permanen. Ya. Terus kemudian semua society di dunia ini membuat satu indeks, indeks persepsi korupsi namanya. Iya, iya. Supaya bisa diukur, Iya. kan harus terukur kan. Nah, jadi jangan kita ngomong-ngomong nggak terukur. Jadi ada tentunya dari kualitatif muncul ke kuantitatif. Jadi skala dari 1 sampai 100 kan kita pada tahun pertama itu dibuat, kita reformasi tahun 2098, kita dapatnya itu dikasih angka 20. Starting diukur tuh kita dapatnya 20. Si korupsi di Indonesia itu Yes, di angka dapat 20. Jadi kembali ke pertama kali dibuat itu kita dapat angka 20. Nuhun, Pak. Pak, Nuhun bisa. Atur nuhun Pak Ini Koyo. pakai gula apa Terima enggak? kasih. oh, pakai gula? Enggak pakai teh? Ya itu pakai. Jadi starting 20. 20 itu pada waktu Pak Habibie masuk justru dia turun jadi 17. Nah, terus tapi kemudian pemerintahan berganti naik sampailah tahun 2015 saya masuk itu dia dapat angka 36. Oke, dari 34 ke 35 36 gitu. Kemudian kita OTT-nya didoublein tuh selama di KPK 2014 2019 naik sampai 40. Tapi entah bagaimana ceritanya sekarang anjlok ke 34. Nah 34 itu kenapa jatuh? Kalau kita mau diskusikan 3 hari bisa tuh. Jangan dong. Jangan Acaranya dong, juga nggak sepanjang itu Pak ya. Iya. Tapi yang Kita pasti dikontrak cuma 2 hari, Pak. Terus Bapak ngobrol sama siapa? yang pasti sebetulnya masalah korupsi mah bukan masalah Indonesia aja, Ya. tapi masalah seluruh dunia. Yes. Nah makin menarik ya ngomongin soal korupsi, ngomongin soal ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik. Makanya jangan kemana-mana, kita istirahat dulu. Karena kayaknya ini akan bikin nafas kita agak susah sekarang ya. Jadi tetap di Warung Pengkolan TVRI. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Oh banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Oh banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Oke, balik lagi di Warung Pengkolan TVRI. Nah, Pak Saud, dari keterangan yang Pak Saud sampaikan tadi mengenai indeks ya, angka indeks yang cukup rendah sekali itu, ini apakah membahayakan nih untuk ini masyarakat nih lihat menjadi antipati dengan namanya politik? Ya memang angka 34 itu datang dari 9 badan di dunia, Iya. ada berpusat di Hong Kong, di mana gitu, ada yang namanya World Justice Project, Iya. ada yang namanya Varietas Demokrasi. Iya. Ini Varietas Demokrasi itu dia mengukur dari skala 1 sampai 100 kita dikasih angka 24. Oke. Apa yang diukur? Cara kita berpartai politik, cara kaderisasi, egalitarian enggak, majority-nya enggak. Majority itu maksudnya gini, kok rakyat ini yang milih tuh dikit gitu ya. Nah Oke. jadi gitu hari ini kita kan mendorong supaya pemuda ikut datang Oke. nih. Betul. Yang milenial hampir 100 berapa juta itu ya. Ya, supaya datang tujuannya cek gitu. Jadi itu juga nanti menaikkan dari angka yang 24 itu. Oke. Jadi angka itu menjadi sangat rendah. Polisi dinilai, Oke. Iya. tentara dinilai, Oke. dosen, tukang pajak, petugas pajak. Iya, Tukang pajak.
Kalau Pakai tukang parkir. palak, Pak. Kalau tukang tuh palak ya, kalau petugas pajak. Iya, Iya. benar. Sama-sama ngambil Iya. uang sebenarnya. Ya. Iya, sama. Diukur semua, Iya. masing-masing keluarlah angka 34 itu. Jadi Iya. itu adalah gambaran negeri kita saat ini. Iya. Nah itu bagaimana sekarang? Ya kita semua harus berubah. Iya. Dosennya harus lebih cakep, Oke. hakimnya harus lebih bijaksana, Oke. DPR-nya harus wise, Iya. terus MK-nya harus wise, Oke. yang gitu-gitu. Jadi makanya ini persoalan serius. Karena angka 34 itu impact-nya adalah apa yang disebut sebagai investasi. Iya. Ya kan? So, bayangin aja, tiba-tiba saja umpamanya ada investasi masuk ke satu negara, Oke. sedangkan kita sebenarnya sudah mengundang orang itu, Iya. ya kan? Siapa namanya? Elon Musk. Elon Musk itu kita datangin ke sono, Iya. datang dong ke tempat gua, nggak datang-datang. Tapi tiba-tiba dia telepon ke Malaysia. Oke. Halo Pak Perdana Menteri, Saya mau bikin. saya mau investasi nih. Iya. Beda no? Iya. Nah, itu makanya orang bilang, oh Pak Saud mah mengayal, nggak ada hubungan sama dengan indeks persepsi korupsi. Ada, karena itu yang dikaitkan dengan kepastian berinvestasi. Kepastian hukum berinvestasi. Yes, absolutely. Tapi tadi rendah saya menarik gini. Saking tingginya mungkin tingkat korupsi di Indonesia. Yes. Sebenarnya nih Pak, tadi angkanya berapa Pak? 34. 34. Sebenarnya begitu datang di Indonesia itu sebelumnya 50. Dikorupsi jadi 34. Indeksnya aja udah dikorupsi. Jadi indeksnya aja udah dikorupsi nyampe sini Pak. Gini, sebetulnya ini Lu udah bisa maaf di nih. KPK lo kerja lo. Udah bisa di KPK lo kerja. Nggak, Pak Saud ini emang bener ya. Emang orang-orang tuh nggak takut buat korupsi gitu kan? Udah ada lembaga anti korupsi. Iya, memang itu banyak ya. By definition kan korupsi itu memang karena kebutuhan, karena greedy, karena tamak, karena sistem. Jadi sistem baik juga kalau orangnya jelek, jelek. Orang jelek kalau sistemnya bagus, bagus. Iya. Gitu kan. Tapi overall itu sebenarnya kan persoalannya di integritas. Iya. Integritas itu apa? Iya. Integritas itu sesuatu yang baik diajarkan Allah sama kita. Makanya saya bilang kalau orang berintegritas itu pasti dalam dirinya ada Allah. Ya, Iya. dong? Iya, Ya kan? Jadi sekali lagi karena dia jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil dan seterusnya. Itu ada 9 nilai Iya. yang kita hasilkan dari perenungan yang mendalam di beberapa periode waktu KPK Oke. berdiri. Jadi bagaimana ucapan itu sesuai dengan yang Yes. namanya tindakan. Nah, itu yang agak sulit. Benar. Dan kalau bilang tadi koruptor karena masih banyak, karena gini, koruptor itu kaya ya, biasanya sekarang ngambil duit banyak. Dan harta koruptor itu jarang yang kemalingan Pak. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena apa? Nggak tahu ya? Karena maling nggak mau hartanya haram 2 kali Pak. Ini kayaknya makin Jadi seru. dia ya. ada analisa target ya. Iya, gua kalau nyolong ini kan udah haram nih, udah harta haram. Gua colong hartanya haram 2 kali. Lu ngedidik orang supaya koruptor. Dosanya 2 Enggak, ini kali. hanya sarkas lah Pak. Betul. Tapi Apa, kayaknya Teh? makin seru kalau sahabat pena saya datang ke sini. Masa? Ada Ya. Bang Pangi nih, Bang Pangi. Bang Pangi. Nah, ini Aduh. dia. Siapa, Bang? Bang Ini- Akbar. Aduh. Ini tuh temen Tetike. saya, Ya, temen saya. surat menyurat. Bang Saud. Ini Halo, ketemu lagi. Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Foxpol Center Research and Consulting. Consulting. Gitu. Bang, ngadepnya? Ngadep sana, Bang. Gua ngadep sini. Enggak, dia duduknya di Oh, sana. sana ya. Salahnya Oke. ada Apa? warung depan. Ada. Minum apa? Warung pengkolan. Ini zaman lagi pahit. Iya. Kopinya harus pahit. Oh, Lagi banyak manis nanti gulanya terlalu banyak. baik. Bikin Mau kopi jadi ya. stand up kedua nih. Bikin kopi. Takut kena ini, apa? Ini kaki bengkak. Iya bener. Diabetes. Nah, dari tadi kan Pak Saud udah bilang ya indeks dan segala macem gitu. Iya. Nah kalau dari Foxpol sendiri nih, Bang Pangi nih ya, pernah nggak melakukan riset berapa persen ketidakpercayaan masyarakat sekarang terhadap politik? Iya, sebetulnya kalau kita tanya ketidakpercayaan, level confidence-nya ya, bahwa ada problem memang. Pemilih ideologis itu naik. Pemilih ideologis itu gini biasa TTT. Kalau mereka itu memilih bagi mereka, itu kadang-kala nggak mengubah nasib mereka tuh. Oh iya. Nah, tetap aja dari pemilu ke pemilu, ganti rezim, ganti presiden, Hasilnya gitu-gitu aja. tetap aja tahu jadi tukang tahu Tahu genjrot. genjrot. Ah, tetap aja jadi tukang apa gitu, tukang Iya. apa lagi di sini ya? Tukang Bang Akbar? warung. Ah, tukang warung apa? Pengkolan lagi. Ada, Iya, ya. tukang cilok Ah, mungkin ya. tukang- bangunan, tetap ya. aja jadi tukang cilok, tetap aja. Nah, itu yang menjadi problem juga. Jadi bagi mereka kok nasib mereka nggak berubah. Iya. Nah, artinya mereka akan ada kemungkinan tergelincir kepada golput secara golput ideologis. Kalau golput teknis kan karena memang
istrinya melahirkan, ya kan. Iya. Nah itu aja ya. Ada ya. Nah, Itu ada. termasuk golput teknis. Ya, teknis. Pingin menyalurkan hak suara. Tapi hari lagi bisa. hujan. Iya. Hari lagi hujan. Nah kalau Pingin golput, nyoblos ini, pingin Iya. nyoblos, tapi di hari itu dia harus menanggung resiko coblosan dia 9 bulan yang lalu. Iya, coblosannya ini mau melahirkan. Nah, itulah intinya. Nah, kalau golput administratif karena misalnya tidak terdaftar ya, Oke. DPT dan seterusnya. Nah, problem pada Gen Z milenial ini kan memang memulihkan kepercayaan publik ya, Iya, betul. kepercayaan mereka terhadap politik, Iya. memulihkan dari distrust menjadi trust building kan, kepercayaan mereka terhadap pemimpin mereka yang mereka pilih. Nah, sebetulnya Gen Z milenial itu selalu ada harapan. Kalau mereka dikembalikan Mas Akbar kepada Bang Saud ada harapan, mereka mau milih lagi. Oke. Tapi kadang-kadang ada sinis, ada ketidakpercayaan. Artinya mereka biasanya bahkan kalau yang agak ekstrim ya, itu udah menjadi pemilih yang transaksional pragmatis. Hari ini. Kalau mereka mau milih, ya mau dapat apa dulu harus jelas. Oh, Kalau diiming-imingi gitu ya? ya kalau janji kata mereka nanti aja. Tapi karena mereka sering di PHP oleh politisi juga. Nah akhirnya mereka mau beli putus. Nah itu bahaya lagi. Beli putus ini mereka nggak mau terlalu panjang. Jadi mau hari bapak ini butuh suara, saya butuh uang dari bapak gitu. Simpelnya 2 kata, wanipiro. Iya itu. Itu, iya. Nah tapi itu ada yang dimobilisasi untuk hadir memilih Iya. karena ada kepentingan yang sama, Iya, transaksional pragmatis. Tapi anak muda enggak. Anak muda biasanya pemilihnya rasional. Jadi melihat kompetensi, kapasitas, kepercayaan. Jadi vote buying atau jual beli suara belum anak muda belum tentu berpengaruh. Tetapi konteks sekarang saya lihat Gen Z milenial ini adalah pemilih yang sebetulnya melihat harapan. Makanya banyak tuh politisi harus berjanji. Tapi Bang Akbar salah menurut saya. Kenapa? Selalu mengatakan janji itu seperti sentimennya negatif. Padahal itu positif, itu vitamin. Karena kalau politisi nggak berjanji, dia nggak politisi. Oh iya. Karena Politisu ya. politisu. Iya. Sampai Bang Akbar pernah dengar, Tete yang pernah dengar ya, TTK ya. Dia bahkan mau bangun jembatan meski sungai nggak ada. Ada politisi begitu. Dia nggak tahu nggak ada sungai. Nggak ada sungai, tapi dia mau bangun jembatan. Pokoknya Jembatan buat mau apa dibangun. dong? Terus buat apa Pak jembatannya? Ya itulah nggak tahu intinya janjinya begitu. Ntar saya bangunin sungainya sekalian. Karena dia ingin janji. Dan kedua politisi harus punya harapan. Nah sepanjang tidak ada harapan dengan janji mereka nggak akan milih juga. Nah ketidakpercayaan terhadap politisi atau hari ini Gen Z milenial atau anak muda. Karena memang banyak itu yang disaksikan tiap hari itu. Menteri tersangka. Oke. Data kita terakhir kemarin adalah itu Bang Saud. Pemberantasan korupsi kita angkanya 44% itu buruk, sangat buruk. Nah penegakan hukum kita angkanya 46% buruk, sangat buruk. Nah ini juga makin membuat Tidak down lagi, percaya. makin nggak percaya lagi. Nah yang bahayanya, yang tadi itu tuh, mau mempendek aja intinya kalau bangun ini, visi ini itu nanti aja. Itu paling bahaya karena mereka merasa sinis. Karena banyak gini ya, orang tidak bisa membedakan antara janji dan program. Janji itu Oke. ibarat iming-iming, Iya. Kalau tapi program tanpa disertai bagaimana ini janji bisa terwujud. makanya jangan kemana-mana ya buat gen lama, gen Z, gen milenial yang pengen tahu gimana caranya memupuk kepercayaan lagi kepada politik, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Terima kasih masih bersama kami di Warung Pengkolan TVRI. Nima tenang aja ya. Mahasiswa yang datang ke sini, Pak Saud, Bang Pangi ya.
Ini mah nggak pernah ada yang korupsi. Ini dari PKJ, dari Esa Unggul. Kalau makan di sini makan dua bayarnya. Nggak ada yang darmaji, dahar 5 ngaku hiji itu nggak ada di sini. Nggak Jadi ada, semuanya nggak nggak pernah ada. korupsi. Sini jujur-jujur, kalau makan kerupuk ya bilang kerupuk, nggak ada makan kerupuk bilang tahu, nggak ada. Jadi jujur. Karena mahalan tahu daripada kerupuk dong. Karena jujur. Apa teh? Tadi waktu lagi break kita nerima telepon dari siapa? Saya, teman. Ini dari kebetulan mahasiswa. Gak mungkin masa temannya mahasiswa yang ada juga kan dosen mukanya ada. Bimbingan skripsi ya. Iya, dia lagi penelitian dan kebetulan saya yang jadikan bahan penelitian. Dari Jadi mana? teman. Siapa namanya? Dari UI, Depok ini. BEM UI. Iya, kalau dia masih mahasiswa, makanya di Depok. Kalau Iya. nggak udah di Depak dia. Iya benar. Dari Siapa? UI. Siapa? UI ini udah janjian di sini. Mana orangnya? Tapi, masuk aja. Nah, Ayo, iya. masuk aja. Aduh, Nah, sehat dong. Aduh. Katanya, Mas, ini namanya Tapi ya, Siap, Tavi Handsome. Bukan. Bukan. Oh iya, Tavi Hansan. Tavi Hensan. Oh iya. Sini. Mau minum apa? Minum apa? Adanya apa nih? Apa Banyak. aja ada. Ini. Kuah kacang mau? Boleh. Tapi ini tuh dari mana? Saya dari BEM UI, Mbak. BEM UI sebagai Koordinator bidang sosial politik. koordinator. Weh. Berat ini. Ini Hah? masa disuguhin. kok dikasih daun? timun? Khusus mahasiswa. Iya. Biar kalau ngomong jujur dan berterus terong ya. Tapi bener nggak? Tapi kan kita lagi ngomongin soal Gimana? ketidakpercayaan masyarakat Iya. nih sama politik. Nah, bener nggak sih kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu nggak peduli sama politik? Nah. Karena ngerasanya tuh gimana ya? Udah banyak korupsi, terus juga banyak janji-janji tidak terrealisasi. Bener nggak sih? Tapi Kemudian elit-elit politik yang saling ya seperti itulah tahu sendiri ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan anak muda ya Mbak, kayak kita tuh emang udah di titik mungkin lelah dan capek. Lelah dan capek dengan situasi politik yang sekarang ada di Indonesia gitu. Kenapa? Ya simpel aja gitu. Kenapa kita ujung-ujungnya jadi capek, kita jadi nggak percaya lagi karena ya kita sering dibohongin gitu. Bener kan? Kayak di hubungan aja gitu. Kita jadi nggak percaya Lagi karena sering galau ya. dibohongin. Jadinya curhat ya. di warung Tapi kopi. sama benar-benar. Betul. Nah, jadinya karena adanya kebohongan-kebohongan tadi yang sering diungkapkan ke kita, ya kita teman-teman muda ya jadi ujung-ujungnya capek gitu. tapi masih ada harapan kan? Ya harapan masih ada lah. Nah, Dan itu harus harapan itu. Maksudnya dalam arti gini, ini kan sudah tahu kalau situasi menurut mereka tidak bagus lah. Itu justru kalau ditambah dengan tingkat partisipasi yang rendah, itu kan akan lebih memperburuk sebenarnya kan. Karena kita tahu ada resiko-resiko kalau kita nggak aktif dalam pemilu. Apa resiko-resiko? Kalau saya nggak bisa jawab, cuma bisa tahu. Kira-kira apa Pak? Ya paling tidak nanti yang jelek yang menang. Karena ada kalau ingat nggak waktu kasus Sambo terjadi? Iya. Kan semua orang ngomong. Jadi publik itu cenderung yang di dalam bukunya itu disebutnya wisdom itu cenderung crowd itu cenderung wisdom. Jadi orang banyak itu cenderung lebih bijaksana. Iya dong. Iya. Kalaupun ada yang kekalahan tuh Ya bijak kejahatan sini kalau itu bijak sini. Iya. Jadi artinya makanya kita harus mendorong supaya publik yang bijaksana ini memilih. Udah pastilah orang baik itu lebih banyak ya bro ya. Iya. Ya kan? Oke. Jadi dia harus Paham. ikut datang ke bilik suara antara lu dengan Tuhan lu, lihat calon itu coblos. Udah itu saja. Oke, jadi Ya kita kan? masih percaya masih banyak orang-orang Ya, baik kalau kita ya, betul. bersatu bersama, insya Allah kita akan menghasilkan pemilu dengan menghasilkan hasil yang baik. Kalau Ya, menurut kalau menurut saya sebelum ditanyakan oleh Mas Akbar Iya. ini, kan pertanyaan berat ini. oh enggak harus dijawab kok. Nggak Dijawab harus aja. dong. Buat Dijawab apa nggak nanti apa-apa. orang malah gak ngerti kalau nggak dijawab. Gimana Bang Pangil? Ya artinya kalau apatis, Iya. sinis atau ketidakpercayaan terhadap, Iya. ini kan harus dipulihkan ini. Betul. Berarti kan ada kesehatan yang terganggu. Oke. Karena memang distrust, memulihkan animo kepercayaan kembali. Nah itu menurut saya hanya soal nasib saja. Nasib ini tentu ditentukan oleh pejabat politisi yang hadir hari ini. Mengisi pos-pos strategis. Iya. Misalnya sekarang pendidikan ini mahal. Ini kan adalah hasil dari produk politik. Dari politisi yang kita pilih. Dari pejabat yang kita pilih. Tapi berkaitan dengan baca buku tadi memang
anak muda sekarang itu kalau dilihat sekarang itu animonya, ya membangkitkan animonya itu kecil. Tapi sekarang membangkitkan animenya yang besar. One Piece gitu-gitu kan. Anime beda Iya, lagi. anime. Anak muda sekarang lebih peduli anime daripada animo. Tapi kalau ngomongin soal anak muda dengan animonya, sebetulnya nih kalau kita ngomongin soal ketidakpercayaan nih ya, tapi ya ini tidak percaya tuh ke partainya kah, ke lembaganya kah, atau ke politisinya? Oke. Jadi kalau misalnya ditanya tentang politisinya, lembaganya, atau partai politiknya, sebenarnya kan 3 hal ini berkaitan gitu. Iya. Misal, kalau kita mau ketidakpercayaan terhadap suatu lembaga, orang isi-isi lembaga tersebut kan isinya orang politisi juga. Jadi nyambung semuanya. Betul. Dan politisi-politisi tersebut kalau misalnya kata bapak-bapak di Komisi 3 kan diatur oleh ketua partai gitu. Jadi sama aja gitu. Ketika kalau kita nggak percaya terhadap sesuatu, tiga-tiganya ini berkaitan gitu. Kita nggak percaya terhadap suatu lembaga karena misalnya lembaga tersebut kinerjanya buruk, lembaga tersebut korup dan segala macamnya. Korup pun ya kan sebenarnya bukan lembaganya, tapi pelakunya iya gitu betul orang-orang di dalamnya, politisi-politisi di dalamnya yang sebenarnya berasal dari partai-partai tertentu, partai-partai politik tertentu gitu. Jadi ya berkesinambungan gitu. Kalau kita bilang percaya ketidakpercayaannya ke siapa, ya ketiga-tiganya gitu. Karena ketiga-tiga hal ini mempengaruhi satu sama lain gitu. Bahkan kalau misalnya kita bilang soal lembaga gitu, lembaga yang tadinya mungkin harusnya untuk memberantas korupsi tersebut kan sekarang bahkan dilemahkan gitu bahasanya. Mungkin bisa tanya ke Pak Saud gitu. Lembaganya dilemahkan gitu. Perlu 3 hari itu. Gak selesai-selesai berarti. Betul makanya. Makanya kalau misalnya kita bilang ketidakpercayaannya ke siapa, ya kita sekarang ketidakpercayaannya ketiga-tiganya. Karena ya kalau misalnya dibilang mau kembalikan kepercayaan ke kita kaum muda ya dari lembaganya yang isinya para politisi-politisinya yang berasal dari partai-partainya ya harus berikan kepercayaan ke kita gitu. Oke, jadi untuk ketidakpercayaan aja nggak bisa milih salah satu. Betul. Tapi memang harus dilihat semuanya gitu. Nanti kita ngobrol lagi Iya, karena oke. mungkin masih banyak ketidakpercayaan pada saat ini. Nah, yang harus dipercaya mah warung pengkolan karena di sini isinya hebat-hebat ya. Dan kemana-mana tetap di warung pengkolan TVRI. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung pengkolan. Warung pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung pengkolan. Masih membicarakan mengenai ketidakpercayaan terhadap politik pada saat ini. Nah, Akbar kayaknya dari tadi udah gatel mulutnya pengen nanya nih sama Enggak mau Hafi. gatel, pengen nyemilih. Oh, pengen Enggak, tapi gini benar apa yang disampaikan karena itu pengaruh banget dengan yang namanya tingkat partisipasi anak-anak muda ya. Pi, apakah rendahnya tingkat kepercayaan anak-anak muda terhadap politik sekarang ini dipicu juga dengan masih banyaknya politikus-politikus yang dalam tanda kutip L4. Lo lagi. Oh, senior. Iya, senior gitu maksudnya. Apakah itu pengaruh juga gitu? Apakah yang diinginkan, wah harus ada gebrakan nih politisi-politisi muda. Ya, mungkin itu bisa membangkitkan yang namanya animo masyarakat untuk partisipasi dalam politik. Ya kalau sebenarnya soal lo lagi, kalau dibilang berpengaruh atau enggak menurut saya berpengaruh gitu. Iya. Karena kalau kita lihat misalnya dalam partai politik ya, misalnya partai politik sebagai wadah untuk orang-orang berpolitik gitu. Kaum muda itu hanya 1,1%. Untuk di yang ikut Untuk berpolitiknya. ikut di dalam partai politiknya. Itu kan kecil banget gitu, 1,1% gitu. Dan ya emang fenomena lo lagi ini menurut saya sebenarnya kalau soal usia ya, misalnya kalau soal senior usia segala macam ya kalau kita ngomongin soal inklusivitas ya emang nggak apa-apa lah gitu. Usia emang semua dibuka gitu mau usia berapapun. Cuma yang bermasalah sekarang modal menurut saya. Kalau kita mau masuk politik kita perlu modal yang besar gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Sekarang politik kita masuknya bukan politik gagasan lagi, tapi politik uang gitu. Kita mau masuk politik kita perlu uang, bukan punya gagasan, punya uang gitu. Itu yang sekarang menurut saya menjadikan hambatan buat kita teman-teman kaum muda ini untuk masuk ke sana. Karena ya kita masih muda gitu, kita nggak punya modal apa-apa gitu. Harusnya kan politisi berhenti hanya ingin ambil suara anak muda. Nah, Tapi pelibatan
keterlibatan atau menjadikan keinginan serius untuk menjadikan anak muda politisi enggak. Iya. Jadi gimmick saja. Jadi intinya ini adalah sebenarnya PR ya buat partai-partai politik untuk mulai yang namanya kaderisasi. Iya. Yang benar-benar kaderisasi. Ini mulai harus PR menjadi PR partai-partai politik. Harus kalah se-inklusif itu lah. Betul. Masa kalah sama Sri Mulat? Sri Mulat aja ada kaderisasi. Bo. Ya. Oke. Ini kita langsung ada Tanya teman-teman. Audien, ada yang mau nanya? Silakan. Silakan. Siapa yang Satu mau lah, tanya? satu nanya Oke. yang lain jawab. Silakan. Yang jawab yang di sini. Oh, sini ya. Silakan dari Ada, mana, dari mana? terus apa pertanyaannya ditujukan sama siapa? Iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aufa Rahma dari PKJ 2. Yap. Izin bertanya mungkin untuk Pak Saud ya. Ya. Di sini kita membahas tentang ketidakpercayaan terhadap politik. Nah mungkin ini kan tergantung dengan perspektif masyarakat. Nah dari perspektif masyarakat ini seringkali melihat bahwa para politisi ataupun pemerintah itu menyelesaikan masalah secara tidak transparansi gitu atau cenderung ditutup-tutupi. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini bagaimana gitu kita menyikapi dari pemerintah yang cenderung seringkali menyelesaikan masalah secara tertutup gitu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, jadi kalau memberantas korupsi itu ada sejumlah syarat ya, sampai 7 lah gitu. Tapi kita ambil yang paling atas itu sebenarnya apa yang disebut, yang kamu sebutkan katanya tadi itu, transparansi. Jadi kalau orang nggak transparan, kita pokoknya curiga aja. Low trust society kan makin tinggi gitu ya. Transparansi kemudian akuntabel. Akuntabel, baru kemudian yang disebutnya syarat berikutnya adalah bebas dari konflik kepentingan. Ada Bang Pangi, Saya silakan. akan melanjutkan Iya. yang disampaikan Bang Saud. Siap. Soal tadi ada sindiran soal abuse of power kan. Iya. Nepotisme. Tipis. Nah, tipis-tipis, tebal tipis. Nah, bukan nepotismenya yang kita khawatirkan, kita cemaskan, tapi potensi tergelincir kepada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, karena sedang menjabat. Makanya kemarin kan ada, kalau kita jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jeda 5 tahun dulu. Oke. Nah, habis itu silakan tarung bebas, Yeah. supaya lapangannya datar, nggak ada Yeah. becek-beceknya, equal. Yang kedua soal tadi perampasan aset. Iya. Sebetulnya Bang Saud sama Tetike ya, yang ditakutkan sama koruptor itu sebetulnya memang bukan masuk penjara. Tapi Uangnya hilang. Tapi memang mereka miskin, asetnya diambil. Kalau masuk penjara kan suka miskin juga orang udah paham. Nggak pernah miskin-miskin tadi kan dibilang oleh. Nah sekarang dengan perampasan aset dimiskinkan kan itu. Nah problemnya udah kata Bang Saud tadi udah masuk di prolegnas, undang-undang prioritas. Sampai sejauh kemarin saya didiskusi di DPR, itu tidak pernah dibahas. Jadi kayak tarik tambang nih, menarik kepentingan. Tarik kepentingan. Ini bukan konflik kepentingan, tarik kepentingan lagi. Karena ada seperti pendekar itu loh, senjata makan apa namanya? makan nyonya karena tuan lagi pergi. Ya, tuan senjata makan dan tuan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Iya, Nanti dibuat produknya undang-undangnya jangan-jangan gua yang kena nih. Iya, Miskin, kalau miskin repot kan aset nggak ada. Kalaupun akan lakukan hal-hal yang aneh di Sukamiskin nggak bisa lagi, transfer nggak masuk. Nah, maksudnya kayaknya curiga 2 episode dibikin soal ini ya. Ini kalau di Sunda ada nih, Apa? undang-undang perampasan aset. Aset. Ya. Kasihan yang namanya Asep ya. Tapi benar kok, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat itu terhadap hukum itu rendah. Karena oke lah, sudah ditangkap nih, benar nih koruptor. Tapi begitu ditangani nih hukum, hasil vonisnya tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak memuaskan. Akhirnya semuanya. muncul lagi ketidakpercayaan. Percayaan lagi gitu, karena simpelnya gini. Ujung-ujung ke sini terus ya. Iya ujungnya karena gini. Ada sebuah anekdot yang gini. Ada sebuah sidang. Ada terdakwa, ada hakim, ada jaksa. Iya. Jaksa nanya nih ke terdakwa. Apakah Anda menerima suap? Diem aja tuh terdakwa. Apakah Anda menerima suap? Diem terdakwa. Kok kamu nggak jawab? Nggak, mohon maaf, saya pikir pertanyaan itu buat hakim. Bahaya loh. Salah alamat. Saya pulang. Jangan pulang, masih ada yang mau nanya nih, silakan nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Aduh. Terima kasih atas kesempatannya. Keren. Kenalkan, saya Dion Kirang Lovianto dari Universitas Nusa Unggul. Saya ingin bertanya kepada Mas Pangi. Sebelumnya kita sama-sama Siapa tadi mengetahui namanya? Dion Nggak disimak. Dion. Saya bukan nyanyi, Mak, lagi deg-degan. Dion ya.
kita sama-sama mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan kita kepada para pemangku jabatan, sedangkan para pemangku jabatan tersebut malah sibuk mempersiapkan dirinya untuk pemilu 2024 nanti, bukan melaksanakan tugasnya sebagai pemangku jabatan tersebut. Terima kasih. Tegang langsung nih kena pertanyaan itu. Jadi daripada menyelesaikan masalah yang ada, Di luar prediksi nih. Ya karena kalau yang diprediksi itu Andre, kemudian Ronald. beda dong itu prediksinya. Iya itu yang di dalam prediksi kan. Kalau yang di luar prediksi nggak ada itu ya. Ini nggak ada dapat kisi-kisi loh ini. Nggak ada. Nggak ada tadi nih. Di luar Jadi desain. sibuknya malah karena lagi Ya, mencalonkan lagi. Kalau saya gitu. sih yang benar disampaikan tadi yang mengenai lapangan main bola ya itu tadi kan sebenarnya. Jadi hanya soal tentang dirinya kan begitu. Jadi memang dari pemilu ke pemilu kan hanya bicara soal bagaimana beliau bisa berkuasa lagi, Yeah. bagaimana kepilih lagi, kan Yeah. itu saja. Nah, sementara persamaan kepentingan rakyat yang paling yang vote buying atau money politik yang paling mengerikan itu kan sampai mereka mengatakan itu bukan money politik loh Bang Saud. Ketika ada yang pagi datang untuk ke TPS itu dianggap uang lelah Bang. Uang lelah karena itu jalan di trotoar. Jadi untuk ke TPS kan lumayan. Pertama libur ngojek, yang kedua perjalanan ke sana kan lumayan ngabisin energi. Dia dianggap tidak menjadi beban sebagai money politik. Si serangan fajar itu ya? Serangan tadi itu. Nah kembali kepada hanya soal pemangku jabatan ini yang hanya untuk kepentingan dan bicara dirinya, memang itulah faktanya. Tentang dirinya itu menjadi penting bagi mereka. Jadi kalau misalnya yang bahaya lagi tidak hanya itu menurut saya, tapi adalah yang mereka terlalu besar biaya kos politik kita ini. Nah itu yang akan berbahaya lagi. Nah sekarang membuat kalau pemangku jabatan kepentingan ini hanya bicara tentang konteks tentang dirinya, dia hanya ingin bagaimana bicara rakyat itu hanya sebagai hal yang gimmick saja. Toh ada juga loh karena kepentingan yang begitu kuat ya. Politisi kan butuh uang untuk biaya pemilu. Iya. Pengusaha butuh izin. Nah itu ada tuh konteksnya yang mall nggak perlu berdiri harusnya, itu ruang terbuka hijau, tapi kan nggak ada uang, tanda tangan kontrak tuh. Dengan politisi yang belum jadi bupati, jadi gubernur. Mutualisme. Nah, mutual understanding. Nah, perkawinan silang antara penguasa dengan pengusaha. Itu yang saya khawatirkan banget. Yang sepertinya itu ruang terbuka hijau, jadi mall. Oke. Iya. Karena mohon maaf Bang. Tapi nggak nyambung sekali dengan pertanyaan itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nyambung. Kan kita Kan nggak tinggal nyambung. diedit nanti. Di soft power lah. Tapi mohon maaf bukannya saya motong-motong. Kita hanya konsekuen untuk tetap menjaga yang namanya Ketidakpercayaan. memberantas korupsi. Termasuk kita ini sudah mark up waktu yang harusnya 15 menit sekarang udah lebih Bang. Jadi kita nggak mau mark up nggak mau harus sesuai dengan waktu Pak ya. Iya. Oke. Pokoknya kalau misalnya saat ini mungkin masih tidak percaya dengan politik, tenang. Mungkin kalau misalnya nanti akan ada yang disampaikan oleh Bang Saud, Bang Pangi dan juga Tafi, itu akan membuat rasa percaya lagi sama Harus. politik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI dan kita sudah masuk ke segmen akhir. Nah, silakan Bang Saud, Bang Pangi dan juga Tafi, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan meningkatkan partisipasi mereka nanti pada saat pemilihan. 1 menit dari kemarin. Yuk. Oke. Dari sekarang, dari kemarin. Ya untuk teman-teman kaum muda sekalian gitu, di 2024 nanti kita akan menjadi pemilih pemula gitu. Jadi bijak-bijaklah menggunakan suara, jangan sampai disia-siakan suaranya. Serta untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin maju di 2024 di bidang manapun, ya jangan jual nama kita doang sebagai kaum muda, sebagai pemilih terbanyak di 2024. Jangan jual nama kita doang, tapi
berjuanglah untuk kepentingan kita secara benar-benar gitu. Jangan jadi gimmick doang seperti yang Bang Pangi sampaikan ya. Pak Saud. Oh, 1 menit. Dari sekarang lu langsung berhitung ya. Hitung saya hitung. Langsung pakai Nggak boleh timer. korup nih. Ini hitung. Iya. Oke. Jadi politik itu sesuatu yang indah. Ya of course indah dong. Seni Itu katanya kan Pak ya. Iya, ada lagu-lagu bagus yang dinyanyikan nanti waktu campaign, janji-janji bagus, indah. Tetapi indah itu harus kita nyatakan bagaimana itu bisa dijalankan. Jangan lupa periodisasinya 5 tahun. Anda salah pilih itu ruginya ruginya 10 tahun karena cenderung pingin 2 kali periode. Iya. Bila perlu 3 periode ya nggak perlu. Jadi artinya itu hati-hati untuk memilih itu. Sekali lagi saya mengulang bahwa sesuatu yang indah itu harus kita isi juga dengan sesuatu yang indah. Pada bagian lain kita paham bahwa akan ada banyak salah pilih, ada juga ada salah tempat, itu biasa. Tetapi itu menjadi lebih baik ketika penegakan hukum akan jalan. Janjinya baik tapi akhirnya korup, ya kan? Janjinya membuat sesuatu tapi nggak pernah terwujudkan. Nanti akan civil society akan menghukum, masyarakat akan menghukum itu. Oleh sebab itu kenali calon per calon, bila perlu sediakan waktu deh. 1,5 jam per hari, bener nggak sih orang ini baik gitu ya kan? Iya loh, kan banyak kita punya alat kan sekarang. Lihat sosial medianya dia gitu. Cenderung bohong nggak gitu ya kan? Nah itu jadi kita perlu untuk menyatakan apa yang kita pilih itu menjadi terwujud di dalam mencita-cita Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa tugas kita hanya 2, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian mensejahterakan rakyat. Bang Pangi. Bang Pangi. Tolong dihitung Bang. Waktu Udah pas. makap ya, udah makap waktu semenit. Mas Akbar ya, titik ke. Saya 3 saja ingin saya sampaikan. Siap. Poin pertama adalah anak muda Gen Z milenial kita adalah dewa elektoral. Per hari ini, pemilu hari ini. Oke. Karena Gen Z milenial kalau digabung dia adalah kekuatan yang akan membuka kunci gembok pemerintahan ke depan. Oke. Jadi jangan sampai anak muda hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Hanya hentikan politisi untuk hanya ingin butuh suaranya saja. Tapi keterlibatan mereka harus dipastikan juga. Nah itu yang pertama. Supaya animo kepercayaan dia itu naik lagi. Supaya terang lagi nih anak muda. Jadi ini harus dihentikan untuk hanya jadikan sebagai lumbung suara, gimmick saja. Yang kedua adalah penegakan hukum harus pasti lagi. Pemberantasan korupsi harus pasti lagi supaya ketidakpercayaan terhadap politik itu naik lagi. Kok naik lagi? Oh iya, naik atau turun ya? Kepercayaannya naik lagi. Ketidakpercayaannya naik atau kepercayaannya? Turun. Ya mau ngambil alih profesi lu. Ini sebenarnya sudah mau habis nih. Intinya itu tadi Nah ya. yang ketiga langsung aja ya. Karena yang ketiga adalah menurut saya yang penting itu adalah penuhi janji-janji yang sudah dibuat. Supaya ketidakpercayaan tadi naik atau turun lagi gitu. Terhadap politik. Siap, Dengan memenuhi janji itu aja. Dan dari saya kalau saya Indonesia menuju 2045 ada bonus yang namanya bonus demografi di mana di situ banyak anak-anak muda usia produktif. Hasilkanlah keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak kemanapun tapi berpihak untuk rakyat. Karena apa bahayanya? Bonus demografi kalau tidak bagus malah menjadi bonus demonstrasi. Itu ya. Pokoknya pemirsa jangan lupa gunakan hak pilih Anda tapi jangan sampai salah pilih seperti yang tadi dibilang Pak Saud. Dan mudah-mudahan nanti juga masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bicarakan yang membuat tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada politik semakin menurun. Tingkat kepercayaannya semakin meningkat. Aduh aku pusing. Mulai ada bakat-bakat politisi nih. Ngomongnya mulai kacau ya. Jadi jangan lupa selalu menyaksikan Warung Pengkolan TV.